Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, di mana kita sudah memasuki bulan baru, bulan April di sini. Akan ada beberapa hal yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama yang penting adalah monthly close, gitu ya. Karena ini sudah akhir bulan Maret, kita sudah masuk bulan April, kita akan lihat monthly close kemarin bagaimana, pertandanya apa. Lalu nanti kita juga membahas lebih ke beberapa grafik altcoin juga, karena teman-teman cukup suka juga, karena di minggu lalu kita membahas beberapa altcoin juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka membahas altcoin, jangan lupa tuh share videonya ataupun komen juga. Saya baca komennya gitu ya. And thank you semua untuk supportnya, dan kita bisa langsung masuk aja untuk pembahasan mengenai market crypto hari ini ya. Dimana market kita bisa lihat ada sedikit penguatan 1,2%. Relatif sebenarnya nggak terlalu, volatilitasnya nggak terlalu besar dibandingkan beberapa minggu lalu ya. Minggu ini kita lihat untuk Ethereum naik 1% juga. Kita lihat secara 24 jam terakhir di sini ya. Ada basic attention token naik 10%, Render naik 8%, Zilliqa, EGX, FXX, Litecoin, dan beberapa crypto lainnya ya. Ini beberapa altcoin mulai ada sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu signifikan, belum terlalu signifikan. Tapi kita bisa lihat XRP juga ada sedikit koreksi di sini. Yang untuk mengalami koreksi ada Mass Network, Arbitrum, Convex Finance, dan beberapa crypto lainnya. Relatif untuk hari ini sebenarnya masih lebih positif ya, masih lebih positif. Balik ke Fear and Greed kita di area 61, market masih greed. Udah lama kita nggak menyentuh angka fearful gitu ya. Namun harus diperhatikan untuk teman-teman, jangan terlalu euphoric ya. Oh, Bitcoin naik ke 28.000 atau 29.000. Yes, ini good sign, tapi teman-teman harus lihat juga bahwa area level 28, 29 ini menjadi key resistance ya. Teman-teman, saya rekomen untuk lihat video kemarin. Memang perubahan tren kripto, namun secara teknikal kita berada di key resistance yang kuat. Kita bahas dulu ya beberapa hal. Yang pertama dari Will Clemente, after months of waiting, setelah beberapa bulan menunggu gitu ya, we have finally gotten a bullish crossover ya. Ini bullish crossover antara short term holder realized price dengan long term holder realized price. Ini bisa dibilang average mereka holding Bitcoinnya di harga berapa. Dan ini sebenarnya technically ini good news ya. Kenapa dia di sini juga bahas this has marked confirmation of the start of multi-year Bitcoin bull runs. Biasanya pada saat confirmation ini happens, kita bisa lihat confirmation ini terjadi, ini market mulai agak sedikit positif lagi. Yang perubahan tren yang dulu mengalami penurunan mulai ada kenaikan. Ya, ini juga, ini kita turun dengan adanya kita confirmation di sini kita closing. Apakah ini artinya tren kita sudah akan lebih naik? Bisa jadi gitu ya. Namun perlu dimention juga teman-teman ya. Walaupun cross di sini bukan berarti kita akan naik terus. Ya, kita bisa lihat di sini pada saat bulan Maret kita ada sedikit dump karena COVID-19 kalau teman-teman ingat juga. Hal itu bisa terjadi lagi gitu ya. Tapi mungkin ini menjadi confirmation, dan ini yang kemarin kita bahas. Secara price action harus kita lihat bahwa Bitcoin ini cukup bullish ya, dan udah break trend line dari tahun lalu gitu ya. Jadi mungkin kita lihat Bitcoin akan turun terus, itu udah agak sedikit harus ada perubahan mindset juga gitu ya. Nah, kita bahas dulu altcoin ya teman-teman. Banyak yang request Shiba dong, dan kita bahas Shiba Inu among most googled crypto in the US for March. Jadi bulan Maret dia menjadi salah satu crypto yang sering di Google, sering ditanyakan di Amerika gitu ya. Karena kenapa? Shiba Inu gathered considerable interest ya, ketertarikan dari investor karena Shibarium ya. Betanya Shibarium ini launchingnya di bulan Maret ya. Dan SHIB is ranked among the most googled cryptocurrency in the United States. Untuk ranking sendiri sebenarnya SHIB ini di ranking 14. Secara performance saya lihat SHIB ini bukan seperti dulu lagi. Bukan artinya dia nggak akan kembali naik lagi, tapi kita lihat SHIB ini relatif lebih sideways saja. Hampir sama seperti Dogecoin. Kalau teman-teman lihat Dogecoin juga nggak terlalu bergerak. Yes, market naik tapi dia nggak terlalu signifikan sekali. Dua-duanya, Dogecoin maupun SHIB. Ya, bisa jadi akan ada waktunya untuk mereka berdua juga. Untuk Dogecoin, SHIB mulai ada kenaikan meme coin gitu ya. Bisa jadi ya. Tapi ini harus dimention, nanti kita bahas secara teknikal ya. Lalu kita bisa bahas secara Shibarium ya. Shibarium net, testnetnya gitu ya. Process more than 700,000 transaction. Jadi udah ada 700.000 transaksi from just under 200.000 unique wallets. Jadi ini cukup good news ya, lumayan besar. Tapi mungkin ini karena bear market, secara number ya 700.000 itu udah cukup besar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mulai bull market, banyak orang yang menggunakan ya, hopefully ini bisa lebih booming lagi dan SHIB mungkin bisa hype lagi seperti itu.
Kita lihat untuk di sini. Nah, ini dari Will Clementi dan menurut saya ini juga cukup lucu tapi benar juga. Kenapa? Kita lihat dari sini ya. So you're telling me, jadi kalian kasih tahu intinya seperti itu. The government went after just about every single major entity in crypto ya. Government di sini dia bilang lebih ke arah pemerintah ya. Kita tahu pemerintah kan kadang nggak suka sama crypto ya. Dan bahkan menjual 9 figure of Bitcoin di open market. Tapi kita bisa lihat Bitcoin is still the best performing asset of the year ya. Kita sempat kasih comparison juga beberapa minggu lalu tentang comparison aset-aset comparison secara performance dari tahun ini, dan Bitcoin ini yang performance-nya paling bagus ya dibandingkan mungkin dengan gold, saham, fixed income dan lain-lainnya. Tapi perlu saya mention, kita ngomong dia paling bagus secara return bukan berarti secara resiko dia paling aman ya. Yes, high risk high return itu pasti selalu seperti itu gitu ya. Jadi ini harus teman-teman ingat juga, jangan semena-mena kita incar high return tapi kita nggak fokus terhadap risk management kita seperti itu. Kembali lagi ini sesuai dengan ya teman-teman punya toleran ke resikonya juga gitu ya. Kita bahas dulu untuk Bitcoin, baru kita membahas beberapa altcoin ya. Kita bahas mungkin Shiba, FTM juga banyak yang tanya, kita akan bahas FTM juga, nanti beberapa kripto lainnya ya kalau masih ada waktu. Jangan lupa kalau teman-teman suka video ini untuk like juga, dan kembali lagi disclaimer on and do your own research karena keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita ngomongin dulu secara 1 month time frame ya. Close di sini ya, kita bisa lihat ya. Kalau saya ini udah cukup jelas sih sebenarnya ya. Yang kemarin kita lihat kita maunya Bitcoin closing di atas warna orange ini, dan memang terbukti bahkan Bitcoin secara closing di area level 28.400. Ini strong gitu ya. Secara movement pun up 71% ya. Pertanyaan saya sebenarnya cuma satu, apakah ini dia akan naik terus gitu ya? Bisa jadi gitu ya. Namun harus diperhatikan bahwa ini kita udah masuk ke dalam key resistance-nya juga. Jadi kalau kita lihat, kalau saya pribadi melihat kalau misalnya April kita ada koreksi mungkin ke level 25.000 atau bukan ke 22.000-an lagi, itu pun masih cukup normal seperti yang kita bahas di video ini gitu ya, masih cukup normal. Dan itu menarik kenapa? Menarik karena untuk teman-teman yang mungkin belum masuk atau yang ngerasa wah ketinggalan, itu adalah waktu untuk teman-teman mulai dollar cost averaging lagi seperti itu ya. Ini kelihatan jelas ya kalau teman-teman lihat dari sini. Kotak yang saya gambarkan ya, kalau kita secara makro time frame-nya ini kelihatan jelas. Mungkin kita lihat ke grafik yang kosong kali ya. Kita cari grafik kosong Bybit misalnya di sini ya, Bybit kosong. Ya di sini teman-teman bisa lihat. Kira-kira ini kurang banyak data. Kita coba lihat di OKX mungkin. Nah, di sini mungkin lebih kelihatan. Nah, ini teman-teman bisa buka dari sini. Ya, ini kelihatan jelas secara longer time frame-nya. Nah, ya. Ini bounce, ini bisa menjadi support juga, dan kita sekarang udah di fase resistance ini. Jadi istilahnya kalau misalnya Bitcoin dalam beberapa minggu depan ada sedikit pullback, itu cukup normal gitu ya. Mungkin teman-teman akan shock, wah Bitcoin turun lagi, tapi itu normal ya. Penurunan ini mungkin 11%, 10%-an. Bahkan kalau misalnya testing ke exponential moving average 50 pun masih cukup oke sih kalau menurut saya gitu, masih cukup reasonable lah intinya. Kira-kira itu untuk Bitcoin ya. Nggak terlalu banyak yang kita bahas, tapi yang teman-teman harus tahu sebenarnya kalau kita akan membahas altcoin, kita lihat Bitcoinnya dulu ya. Bitcoinnya mau ke arah mana, baru kita bisa lihat Bitcoin altcoinnya. Jadi kita lihat Bitcoinnya ini konsolidasi di resistance. Kalau Bitcoin bisa breakout, saya rasa mungkin altcoin juga akan ada performance ya. Artinya mereka juga akan mengalami kenaikan. Tapi kalau Bitcoin akan mengalami koreksi, itu harus hati-hati gitu ya. Karena kalau kita lihat secara Bitcoin dominance, Bitcoin dominance-nya udah konsolidasi di area yang kita sempat bahas ya. Udah beberapa hari ini sebenarnya. Ya, ini konsolidasi terus di area ini, bahkan ada sedikit kenaikan juga. Yang kita butuh adalah reversal dari tren ini, baru kita lihat mungkin performance dari altcoin. Pertanyaannya itu kapan gitu ya. Jangan terlalu agresif juga kalau menurut saya kalau kita lihat, karena Bitcoin lagi di fase resistance. Tapi kita lihat sekarang membahas beberapa altcoin, mulai dari Shiba ya. Kita secara one day dulu. Shiba ini sempat cukup sesuai yang kita sempat bahas terakhir, kita bahas Shiba. Kita lihat dari sini dia break trendline ini, boom, break gitu ya, naik ke atas, bahkan testing ke area ini kisaran 0,001744 ya. Lalu sekarang konsolidasi lagi, dan kita bisa lihat juga di sini kotak yang kita sempat mention juga ini udah cukup lama. Kalau nggak salah saya bahas di bulan Februari, ini menjadi level supportnya lagi. Kita bisa lihat lagi gitu ya. Ini menjadi level support Shiba. Namun ya bisa kita katakan bahwa Shiba ini nggak terlalu menjadi performance
gak terlalu besar lah secara performance ya. Di sini dia koreksi 35%, lalu naik lagi kembali di sini kisaran 10%. Ya, yang kita butuhkan mungkin kalau di time frame daily adalah dia breakout dari sini dulu. Ya, exponential moving average 50-nya, dan ini kita lihat ini tertahan lagi, ya tertahan. Jadi kalau misalnya dia bisa closing mungkin di atas ini gitu ya. Nah, ini mungkin ada potensi shift testing lagi. Testing ke area berapa? Mungkin ke area ini. Kisaran yang warna biru ini gitu ya. Saya nggak terlalu kasih target yang terlalu tinggi. Dikarenakan apa? Dikarenakan Bitcoin-nya ini udah di fase resistance. Yes, kalau Bitcoin breakout bisa, tapi kalau Bitcoin ternyata mengalami penurunan, belum tentu bisa membuat higher high yang baru. Intinya seperti itu, gitu ya. Jadi ini gambaran. Kalau dia breakdown dari sini, Shiba mulai breakdown, ini harus hati-hati, gitu ya. Intinya seperti itu. FTM sesuai dengan grafik kita bahas kemarin di time frame 4 jam ya. Nah, ini juga sama. FTM time frame 4 jam, testing ke area yang kita sempat bahas, middle line-nya cukup bagus ya secara reaksi. Lalu ini mengalami kenaikan. Kalau kita lihat, kita ambil garis Fibonacci dari atas ke bawah seperti ini, kita bisa lihat dia ada pantulan sebenarnya di area 0,618, 0,65 golden pocket yang kita sering bahas gitu ya, lalu mengalami koreksi. Yang saya harapkan sebenarnya untuk FTM, mungkin dia koreksi testing ke area exponential moving average 20 atau 50 di area ini, hit level support ini, mungkin bisa membuat testing ke high di sini ya. High di sini mungkin ini akan setara dengan mana ya, mungkin setara dengan high sebelumnya di kisaran area ini. Nah, ini akan menjadi short opportunities juga sih gitu ya, kalau misalnya dia testing ke area ini. Bukan kita lihat bearish secara FTM, saya bullish secara FTM secara long term ya. Namun kalau kita lihat seperti ini, di mana dia testing ke area ini lalu dia ke top side dia punya parallel channel, ini menarik untuk ditradingkan aja sebenarnya. Kita lihat dari level to level aja, dan ini menarik kalau dia testing ke area ini kembali ya, just in case kalau dia mengalami penurunan juga. Jadi ini untuk FTM gitu ya. Avalanche, kita juga sempat bahas Avalanche beberapa hari lalu, dan memang benar kita lihat Avalanche ini good news, dia ada sedikit mengalami kenaikan juga. Tapi yang saya lihat ini breakout belum terjadi, bahkan ini dia ada rejection lagi di area ini, belum confirm rejection sebenarnya. Tapi yang kita mau adalah flip ya dari sini, mungkin testing ke area ini baru bisa breakout ke atas ini gitu ya. Bisa jadi mungkin Bitcoin relatif lebih konsolidasi dan altcoin mulai performing ya. Teman-teman tahu pada saat altcoin hit gitu ya, altcoin season, kena banyak altcoin langsung naik bisa belasan persen seperti itu. Jadi itu yang kita siapkan ya. Ini untuk altcoin. Tapi kalau ternyata altcoin masih melemah dengan tren Bitcoin dominan saat ini, belum ada tanda-tanda reversal, ya mungkin ya ini akan kembali turun lagi ke bawah. Ya ini cukup gawat. Ya karena ini fase resistance. Jadi kalau misalnya mau long FX, mungkin pada saat dia retest ya, oke, dia ada momentum, ada volume, baru mungkin di long. Kalau sekarang belum ada volume besar seperti itu. Ya, begitu pula dengan Solana yang kita sempat bahas. Solana juga sebenarnya reaksinya juga cukup bagus, namun kita bisa perhatikan bahwa ini potensi membuat inverse head and shoulder yang kita harapkan masih bisa terjadi sebenarnya kalau misalnya dia testing sini langsung naik ke atas ini lalu inverse seperti itu ya, breakout. Namun reaksinya masih cukup kurang, kita membutuhkan volume yang besar gitu ya. Kalau untuk Solana mungkin bisa kita mau play breakout di sini, mungkin ini akan menjadi level support kita, exponential moving average 50 maupun 20 secara time frame 4 jam. Dia konsolidasi di area ini masih menarik ya. Kalau dia breakdown, bahkan breakdown dari previous low-nya ini udah gawat darurat, artinya udah nggak play out lagi seperti itu. Jadi kira-kira ini ya, kalau saran dari saya sebenarnya altcoin secara teknikal sebenarnya menarik ya untuk mereka mengalami kenaikan, walaupun harus tetap waspada dikarenakan Bitcoin-nya udah di fase resistance gitu ya. Jadi ini saja. Kalau teman-teman yang lebih untuk investasi, saya cenderung lebih memilih untuk teman-teman lebih hold dulu ya. Jangan gegabah karena saya lihat ada potensi koreksi dulu ya terlebih dahulu, mungkin dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan lah gitu ya, di bulan April. Karena Bitcoin secara reaksi ya ini kenaikannya udah signifikan ya. Kalau kita turun ke level 25.000 pun ini menarik dan bisa mendapatkan kripto di harga lebih murah. Jadi kira-kira ini dulu ya, kembali lagi disclaimer on. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.